Murahan, Pak. Yakinin lagi, yakinin. Murahan, Pak. Nangis, nangis. Nangis. Murahan, Pak. Nangis, nangis. Nangis, Pul, nangis. Jangan bukan capek, nangis. Jangan, Pak. Tadi sih. Aduh, Itu. Minum, minum. Minum. Ini ada. Minta minum. Wah, Nih, lu sebagai duta perdamaian dunia, lu ketemu nih sama Presiden Amerika. Yang pengen lu katakan apa? Apa ya? Semoga jualan senjatanya makin laku keras dah. Ya. Kamu mau damai? Mau ngasih berapa? Kan damai itu misalkan damai itu berapa? 100 Kak. Damai itu kan suka dengar damai itu 100. Damai itu 200, damai itu 500. Teman-teman, selamat datang di Mau Konsul. Hari ini kita kedatangan Saiful Awwaluddin. Wah. Thank you for summing me. Udah apa? Thank you for summing me. For apa? Summing me. Summoning me. Oh, iya. Selamat datang, Bu. Ayo. Gila, di tengah kesibukan lu sebagai konten kreator makanan, lu menyempatkan datang ke podcast gue sangat bangga. Tepuk tangan dulu buat Saiful, teman-teman. Apa kabar, Pul? Luar biasa ya. Luar biasa ya. Terus sekarang kesibukannya apa nih? Kita emang kuliner aja, konten kuliner. Oh, selain kuliner nggak ada? Biasanya kayak ini aja sih, kayak kayak konten kayak podcast atau ini gitu. Sosial eksperimen gitu. Tapi di konten mereka sih. Konten lo makanan emang foodies aja? aja sih ya, secara teknikal sih gitu. Berarti kalau nanti kita udah posting terus mau collabs? Nah paling ya opsi aku kalau nggak story paling repost. Oh, itu jadi sih kalau collabs di feeds berat ya? Soalnya takutnya ngeganggu algoritma. Oh, itu yang udah soalnya kan kita research ya. banget kenapa kemarin itu ya kita kayak sembarang gitu kan ACC kan, tapi malah drop. Oh, malah drop. Justru pas emang idealnya emang begini sih. Oke. Ceritain dong awalnya kenapa lo bisa jadi seorang konten creator. Jadi gini. Sebelum konten creator tuh entertain base. Entertain base. Iya, 2014 sebenarnya. Oke. Apa tuh entertain base itu maksudnya gimana? Di bidang entertain. Oke. Kayak saya mulai tuh dari 0,5. Oke. 0,5. Ya. Nggak 00 banget. Nggak mau munafik karena memang ada saudara juga yang udah duluan di ini kan. Siapa namanya? Saudara aku tuh namanya Manda. Amanda Manopo? Bukan. Oh, beda itu mah. Beda. Beda circle. Beda circle. Ya. Oke, terus. Jadi dia itu udah duluan di entertain. Nah, waktu itu dia ngajakin gue, "Pul, mau ini enggak buat ini tapi buat penonton bayaran." Oh, ya udah coba dulu deh ya kata gue kan. Gue nggak tahu apa-apa waktu itu kan. Oke. Terus coba. Oke, tapi lumayan nih secara pengalaman, tapi aku masih mau yang explore lebih jauh lagi. Nah, akhirnya dapet lah sinetron. Dapet. Film itu masih figuran, bro. Belum peran-peran strategis kan. Oke. Itu berlangsung selama 3 tahun. Perang strategis. Peran. Peran. Nah, Oke, terus. 2017, nah jebol tuh iklan. Wih, terus? Iklan waktu itu Teh Boto, jadi cameo. Oke, ngapain tuh? Scene-nya masih inget nggak? Masih inget. Waktu itu syutingnya temanya kemerdekaan. Oke. Aku tuh cuma kalau di iklan tuh tayang 3 detik tuh ceritanya jadi pemulung gitu sih. Peran-perannya. Iya, 3 detik doang udah, habis itu lewat. Iya, namanya acting kan mau jadi apa aja, yang penting kita bisa menjiwai kan. Benar. Iya, Terus benar. disusul lagi di tahun 2021. Itu Lion Parcel. Lion Parcel. Oh iya, itu iya. Pengiriman paket. Terus? Itu jadi tukang becak ceritanya. Oke. Tapi buat gue itu kayak sesuatu yang luar biasa gitu karena bener-bener too different gitu. Oke, too sama different. figuran biasa secara facility gitu kan. Oke, facility. Nah tapi kan namanya pandemi itu kan job syuting pasti drop ya. Drop. Nah aku nggak bisa kalau cuma stay di satu titik. Akhirnya masuklah ke dunia content creator. Itu telat sebenarnya. Tapi udah nggak apa-apa daripada nggak sama sekali kan. 2022 akhir
Waktu itu masih konten random. Ada yang jedak-jeduk lah, lifestyle lah, masih campur aduk banget lah. Oke. Nah di antara itu semua, yang paling bener-bener gue semangat banget tuh foodies. Oke. Karena makanan sehari-hari. Yang sekarang lo ada di konten lo ini ya, seafood di sini ya. Oke. Betul, apalagi di tahun ini bener-bener totally fokus di satu titik. Masya Allah. Katanya lu udah dapat hampir 20 juta sekarang per bulan ya? Wih, enggak, masih ini. Hah? Masih on the way. Masih puluhan kilo lagi lah. Masih puluhan kilo. Kira-kira berapa lama lagi tuh akan tercapai itu? Satu kali endorse lu berapa sih, Pul? Kalau tergantung tergantung target ya. Kalau brand besar mungkin bisa 1.000 ke atas kali ya. Oke. Tapi intinya ada harganya lah ya Pasti sekarang kalau udah mau endorse Saiful ya. Kayak sekarang aja hari ini podcast kan juga ada angkanya, bener nggak? Benar ada angka. Apalagi kalau lagi masuk high season effect. High season effect gimana nih? High season effect. Sumpek lah kalau bisa dibilang juga sumpek nih. Kalau sumpah harga mahal tuh ya. Harus ngebalancing juga kan. Ini kapan istirahatnya? Ini mulainya mau sampai ini kita mau tempurnya mau berapa hari nih? Berapa hari nonstop nih? Oke, itu lo yang tentuin tuh ya. Tapi Pul, katanya lo dari kemarin belum istirahat nih. Tapi memang minggu ini memang alhamdulillah sih pada ini banget ya, lumayan banget ya. Padat ya. Iya. Pagi kan memang musim-musim sekarang nih random banget. Kalau panas banget, kayak dingin banget kan. Udah cuaca ini cuaca apa panggung ini ya, panggung film ya. Harus totalitas kali ya. Iya benar. Dia kan namanya hidup harus totalitas, Pul gitu. Pul, lu berarti ada di industri ini tuh mungkin sekitar udah hampir 10 tahunan ya? Kalau digabungin ya. Kalau digabungin udah 10 tahun lebih. Okay. Karena emang saling terintegrasi gitu. Di konten aja bisa ketemu artis lagi, ketemu alat teknis lagi, ketemu ini kamera, ketemu skrip, ketemu ini, director, ketemu ini ya orang-orang yang best entertain juga sebelumnya. Kalau disuruh, lu punya pacar nggak sih? Belum sih, fokus kerjaan dulu. Upgrade dulu kerjaan. Kenapa? PDKT sih ada? Enggak ada declare situ. Kenapa? Buat gue nancepin kerjaan, ya kan, terus bangun fondasi itu lebih utama. Daripada pacaran tuh ya. Buat gue ya, namanya pacaran, nikahan, gue nggak mau kalau ikut karena FOMO atau tren, misalnya. Walaupun gue content creator nih, tapi gue bilang dua itu nggak gue ikutin. Kalau misalkan tren soal makanan, tren soal ini pembahasan berita terkini, misalnya berita ini siapa yang artis lagi up nih, yang lagi naik daun mau di ini, bisa tuh. Tapi kalau tren soal gue harus nikah, pacaran, nggak bisa. Karena buat gue itu pacaran atau nikah itu konsekuensi. Konsekuensi yang harus dihadapi tuh. Iya. Salah satu konsekuensinya apa, Pul, kira-kira? Orang misalkan nih pacaran, apa enaknya jalan bareng ini bareng, itu kan momen kan? Lebih momen. Konsekuensinya yang nggak terduga, tiba-tiba di luar, hamil di luar nikah. Iya bener. Siap Kak. Itu konsekuensinya. Itu konsekuensi tuh. Iya. Belum lagi. Bahaya sih. Sengketa belum lagi sengketa antar pihak. Sengketa, iya bener. Makanya kalau kita lihat film, sinetron atau semacamnya, kenapa suka ada berantem ini rebutan pasangan? Itu yang dimaksud. Berarti yang lo takutkan adalah hamil di luar nikah dan sengketa tuh ya? Itu yang paling ini ya. Sengketa tanah gitu, maksudnya gimana sih? Harta? Ini rebutan pasangan. Bersaing, makanya kan kalau dilihat di sebagian di film kan ada yang kayak misalkan gue deketin satu target, target ini ternyata ada saingan yang lagi ngedeketin si target ini. Nanti lu patah hati gitu ya. Nah, daripada ketemu drama-drama ABCD yang ribet, jelimet. Tapi kalau ada dua cewek yang memperebutkan lu menjelaskannya gimana ke dia? Gimana jelasinnya? Soal merah kali jelasin. Gimana, Pul? Menjelaskannya gimana? Dua wanita aja. Iya. Masih ada Ethernet, nggak harus pacar. Nggak harus pacar ya. Temenan dulu ya. Bisa opsi temenan, bisa opsi saudara. Opsi banyak. Saudara. Opsi banyak. Gimana kalau saudara tuh gimana? Misalnya Kaipul minta uang dong. Kan saudara juga bisa minta uang.
Ya, tapi kan berantem juga pasti ada. Normalnya iya, juga berantem ada. sama saudara. Ada. Iya, berantem sama saudara. Pasti ada. Bener. Natural aja. Cuma ya paling yang memang ada minusnya kalau saudara. Kayak tapi nggak bisa berurusan dengan ranjang, hotel dan semacamnya itu nggak bisa. Nggak bisa, kalau saudara nggak bisa. namanya. Tapi ada tuh ya keinginan untuk Kita nggak nyampe situ sih. nggak nyampe. Tapi itu semua udah di backup. Sama? Karena aku punya saudara cewek. Bentar. Ya, maksudnya Jadi- di backup gini. Di backup nih dalam hal apa nih? Momen. Malam minggu misalnya. Kalau nggak gue atau saudara gue, Hah? ya udah bareng jalan, ya kan. Temenin lah, saling temenin lah. Gue mau ngapain kayak, misalnya mau syuting atau temenin mau makan review tempat makan. Oh, maksudnya Gitu kan? saudaranya itu bisa nemenin dalam arti nemenin syuting, nemenin makan, jalan, bener kan? iya. Bukan hal-hal yang lain kan? Iya tuh. Ya nggak boleh kalau hal-hal yang lain. Saudara kan ada batasannya. Nice. Iya. Nah, jadi menurut lo cinta di zaman sekarang belum tentu penting ya? Cinta itu sama apa dulu? Cinta tuh Sama bukan cuma pasangan. Enggak, cinta sama kerjaan ada juga. Cinta sama kerjaan. Kan cintanya sama makanya kan- pasangan. Makanya kan kalau kita misalnya buat yang kalau lagi dihadapi lagi wawancara kerja aja, kamu seberapa besar kamu komitmen sama perusahaan ini? Berarti kan kamu harus tahu dong gimana cara kamu nunjukin cinta. Kamu cinta sama perusahaan ini, komitmennya di situ, itu kan? Itu yang sering kita didengar ini. Iya, cuma kan yang lagi ditanya pasangan. Iya. Kalau untuk saat itu, kalau soal ini belum. Belum ya, belum. Oke, berarti Ipul nampaknya belum ingin ya, bukan belum bisa ya, belum ingin mendapatkan seorang Belum siap, pasangan. belum Iya, karena menurut Saiful adalah komitmen ini adalah hal yang sangat tinggi ya. Tapi kalau tiba-tiba ada dua pilihan nih. Satu deh, lu dikasih satu pilihan untuk punya pacar di Indonesia. Lu mau pilih siapa? Kalau boleh gitu. Misalnya ada Davina Karamoy, ada Bernadia, ada Naikila, ada Wulan Guritno misalnya. Aduh, makanan gue sehari-hari tuh kalau gue tiap hari review makanan tuh. Makanya kalau kita makan yang ini nih. Makan yang nggak terlalu manis. Asik nih. Wah, rasanya Wulan Guritno nih. Oh, iya. Selamat. Iya. Wulan Guritno. Iya, bener. Tapi kalau lu disuruh pilih dari semua artis yang ada di Indonesia, kira-kira yang cocok banget untuk menjadi pasangan lu siapa? Gue harus cek satu-satu dulu gak sih ideologinya apa? Iya, bener. Apa yang mau lo tanya ketika PDKT misalnya sama Naikila di depan lo nih? Gue kayaknya mesti identifikasi dulu nih. Hmm. Ini apakah seorang rasionalis apa bukan ya? Oke. Apa cuma memang oportunis nih? Oke. Kalau Davina Karamoy sama pertanyaannya. Kayaknya hampir sama ya. Oke. Apalagi ini ideologi ini yang secara basikal banget sih ya. Oke, contoh pertanyaannya apa? Gue pengen tahu nih. Ini ketika lagi down, Oke. orang kan lagi down biasanya banyak yang ini. Banyak yang pergi, yang cabut kan. Kira-kira si pasangan ini ngapain nih? Tugasnya ngapain nih? Nemenin atau nge-support, nge-up atau justru sebaliknya? Kan banyak yang cabut kan istilahnya kan. Jadi itu memang lu pengen tanya dulu ya. Jadi Iya. ketika lo lagi down, pasangan ini akan meninggalkan lo apa enggak? Kehidupan rumah tangga itu ibaratnya ini saham. Enggak selamanya di atas, kadang ada di bawah, ada mau di bawah juga. Oh iya bener, saham, bener. Kadang ada merah, kadang ada hijau ya. Iya. Tapi main saham, Pol? Main cuma jarang diurusin. Gue main udah tinggal aja udah. Oh, terus kalau rugi ya rugi, menang ya menang gitu. Itu buat selingan aja sih, bukan kerjaan utama soalnya. Oke. Tapi gue dengar lo kuliah juga kan? Di mana? Di aku Bandung. Telkom Bandung. S1. Iya. Jurusan IT. Gokil. Tapi itu sebenarnya lebih kemauan keluarga sih. Buktinya sekarang makanya kenapa nggak nerusin aja di bidang yang real ini kan. Tapi lu lulus bener kan? Lulus kan? Oke. Ujian akhirnya ngapain tuh kalau IT itu? Biasanya kalau ujian kayak gitu mah
biasanya seputar ini ya. Basicalnya dia coding kan. Coding, Gua ambil iya. jaringan aja, pusing juga nih, coding lagi. Mumet kan, udah nggak, nanti kerja nggak yang gitu itu lagi deh. Cari Oke. bidang yang bener-bener gue ini banget, friendly banget sama ini gue. Oke. Akhirnya entertain sama bidang media gini. Oh. Waktu di Bandung, lu tinggal sama siapa? Ngekos? Ngekos. Wih, keren, mandiri juga ya. Berarti 2000 berapa lu lulus? 16, Berarti kuliahnya 2012. 12, Berarti lu kelahiran tahun 94. 94, Bulan apa? Februari. Aquarius. Label dong. Oh iya, bener. Bintang lo apa ya? Aquarius apa Pisces? Ini Elemental lagi. Aqua dong. Zodiaknya apa? Air. Minerale. Iya. Hah? Iya, Aqua. Oh, jadi lo lebih milih Aqua daripada Le Minerale? Bener kan? Jadi siapa tahu dia endorse sama Aqua, Pol. Iya kan? Lebih alami. Nah, ngomongin soal senjata nih, starter pack. Kenapa senjatanya begini, Pul? Coba lu kasih lihat Jadi, dulu. ini konsep yang gua mainin Hmm. ada kalau digabungin ini pendekar skena. Oke. Jadi pendekarnya ini dua yang saya pegang. Oke. Ini namanya pendekar. Skenanya ini karena ini outfit yang dipakai di bawah. Oh. Jadi menggabungkan dua hal bertentangan antara yang kolosal sama yang ini era kekinian gitu. Gitu konsepnya. Pendekar skena. Apa yang udah lu basmi-basmi nih sebagai pendekar skena? Jadi biasanya saya pakai ini ketika konten nih, cari tempat makan. Karena kadang namanya nyari tempat makan itu, kadang susah nyarinya, kadang ngumpet-ngumpet. Nah makanya orang bilang apa? Hidden gem. Nah kalau ngomongin hidden gem berarti ingatnya nggak labirin. Kalau ingat labirin, gue ingatnya dunia game. Dunia game itu kan kadang suka berpetualang lewat-lewat ini, lorong-lorong gitu. Nah itu. Imajinasinya luar biasa sih. Top. Selama ini lu ngedit sendiri juga kan? Kalau ngedit sendiri? Gila, keren. Gak ada yang bantuin? Kalau yang ngebantuin ya paling kayak ini ketika kameramen. Yang ngevideoin orang random, misalnya orang jaganya nih. Disuruh pegangin? Iya, misalnya orangnya lagi nggak sibuk nih, tolong divideoin ya, tolong ini ya. Buat ngambil itunya intronya aja. Habis itu sisanya lo. Aman kalau sisanya mah. Kemarin lo dapat ini ya, dapat hadiah dari Kak Ivan Gunawan, makan gratis Iya, nggak seumur nyangka. hidup di Maigun ya? Kulit semua Maigun. cabang. Semua cabang. Gimana perasaan lo? Jadi kayak kepercayaan besar sih, unexpectable banget. Yes, of course man, unexpectable ya. Terus? Jadi ya. Kenapa tiba-tiba lu bisa dapet itu? Lu bikin konten di sana? Emang diundang juga kebetulan dan waktu itu emang lagi peresmian. Oke, terus. Nah pas peresmian aku kan emang tadinya mau ini aja dulu, kenal dulu ini dulu. Nggak nyangka dia yang ngobrol ke saya itu arahnya. Langsung dapet tuh ya? Saya itu dia udah sampai ini juga. Pokoknya Mutualan. Saiful dapat makan gratis di seluruh. Itu bonus doang. Padahal niat awal tuh pengen mutualan doang. Oh, pengen mutualan doang. Ya itu gift ya. Jangan nangis, Pul. Enggak. Sedih banget. Enggak nangis ya? Benar-benar. Tapi Terharu gift, ya? sih. Iya. Terharu iya, tapi nangis enggak ya? Soalnya memang ini amanah yang harus dijaga banget. Amanah yang Iya, harus dijaga. karena kan banget. mungkin banyak yang kepengen tapi yang nggak tahu kenapa gua yang akhirnya kepilih gitu. Iya benar-benar itu gift. Itu dari Allah tuh. Lu sering beramal juga kan pasti kan? Ya amal mah nggak perlu diceritain lah ya. Oh. Iya semua orang kan pasti pernah beramal. Tapi sejauh ini hobi lu ngapain, Pul? Kalau lagi nggak ada kegiatan konten apa? Jalan-jalan sih paling ya, eksplorasi. Explore apa? Ya misalnya lagi healing nih ke suatu tempat, ya kan? Atau misalnya oh ya udah kita nggak ada konten, tapi kita bikin konten kali ya. Bikin konten. Oh jalan-jalan buat ngide konten aja. Iya. Tapi tanggapan lu soal pernikahan Rumi dan Syifa gimana? Aku agak nyimak tapi nggak banyak sih ya tentang Oke. dua ini ya. Tanggapan lu Rumi gimana? dan Syifa. Wah ya, luar. Rumi. Enggak. Luar biasa sih. Oke. Luar biasa. Luar biasa Karena ya. mungkin
ada dua ideologi yang berbeda tapi bisa jadi satu gitu. Apa tuh kira-kira? Ideologi apa yang berbeda Rumi dan Siva? Kalau kita bedah sedikit demi sedikit, si Rumi yang mungkin condong ke idealis, kalau Siva yang mungkin dia yang realistis. Oke. Nah, buat aku ya udah selamat lah. Mungkin nggak ada buat gue ya udah. Nggak terlepas apa sedikit banyak perbedaan. Buat gue biarin itu kan rumah tangga mereka sih. Enggak. Maksudnya gimana ya? Gimana ya? Aduh. Bukan, maksud gue kita nggak usah ikut campur urusan rumah tangga Iya, dia. itu dia. Cuman tanggapannya tentang pernikahannya. Bagus berarti. Ya luar biasa sih. Luar biasa. Udah. Ya gimana nggak ada ini juga, nggak ada purpose strength juga ke situ. Wah, iya. Berarti kita ganti pertanyaan kalau gitu. Oke, Saiful. Lahir tahun 94, ya kan? Berarti sekarang umurnya 32 tahun. 32. Iya kan? Seorang konten kreator makanan. Saya? Saya 95. Lebih muda 1 tahun, tipis. Bulan April. Iya. Kenapa? Tadi kan udah biar tahu ya, sama-sama saling tahu. Oh, sama-sama saling tahu. Iya, Oke, lanjut ya. Terus kan juga Saiful ini mencintai sebuah hal, yaitu konten creator, entertain, walaupun kuliahnya adalah jurusan IT. Iya kan? Nah, sebenarnya cita-cita asli lo tuh apa dari kecil? Nah, kalau gue ya dari kecil tuh pengennya jadi pemain ini ya. Artis besar sih. Amin. Iya. Amin kita doain. Pengen kayak ini juga, kayak siapa tuh yang kembarannya si Arafi tuh. Sukses Kembaran besar. Arafi, Dimas. Iya, sukses besar. Padahal terjunnya aja belakangan kan, 3 tahun kan belakangan. Berarti lo pengen banget ketemu Arafi ya? Pengen, itu wishlist pertama gue. Oke. Kalau lo udah ketemu Arafi, apa yang mau lo lakukan? Vi, collab yuk Vi, maksudnya. Dia kan tua, apaan Vivi ya aja lo. Arafi, Iya. kita collab yuk, bikin bikin apa, libatin aku buat ini dong di suatu produksi gitu, di kayak di film atau apa, siapa tahu bisa ini kayak si Dimas. Oke, Arafi jawab, oke Pul, gua akan libatkan lu sebagai pemain. Sekarang casting nih ceritanya, lu memerankan seorang penjahat mafia, iya kan, seorang penjahat mafia yang anaknya lagi diculik. Nah, gimana? Yuk, lihat kamera. Oke, yuk. Siap-siap ya. Oke. Seorang mafia ya. Batuk mulu, Pul. Sorry. Iya. Kepamer, itu tetap aja. Kita lihat kamera. Oke. Seorang mafia ya yang anaknya lagi diculik. Lu lagi marah-marah nih ceritanya nih sama semua ini lo ya, sama semua apa namanya? Anak buah lo. Kamera roll. And action. Woi. Ini pada ngapain nih, pada bengong nih kalau pada. Lu tahu anak gue ya lagi hilang nih jelas. Lu ngapain di sini? Aduh. Lu ini deh, cari cepetan. Gua mau tahu. Cepet cari lo. Gak bisa, Bos. Anaknya udah dibawa ke luar negeri, Bos. Gua mau tahu, pokoknya lo cari dah sampai dapat. Gak ada uangnya, Bos. Allah. Ini gue kasih DP deh. Pokoknya gue mau tahu, lo cari sampai dapat. Oke, siap, Bos. Ayo gerak cepet. Tunggu apa lagi? Sakit perut. Nggak ada toilet di sono. Cut. Wah, Cek, Oke. Pemeran mafia lagi dibeli nilai nih, Pul. Selanjutnya adalah pengemis perannya. Pengemis yang tidak boleh minta-minta, tapi dia menjual kekayaannya. Udah, dapat. Oke. Wah, ini berat nih scene-nya nih. Objek. Iya, oke. Kamera roll. And action. Pak, Bu.
Tolong Pak, bantu jualin Pak. Lagi kepepet banget Pak. Saya ada cuma ini Pak. Tolong dijualin ya Pak. Apa ini? Ini. Azan. Masya Allah. Tolong dijualin ya Pak. Apa ini? Ini handphone nih. Tolong dijualin ya Pak. Berapa? 5 juta aja Pak. Handphone aja barunya nggak 5 juta. Masa lo jual itu 5 juta? Tolong banget Pak. Buat pengobatan anak saya Pak. Ini ada bawa anak nih. Sakit apa anak kamu? Sakit DBD Pak. Oh. Udah berapa hari dirawat? Udah 3 hari Pak. Di rumah sakit mana? Rumah sakit terdekat sini Pak. Ya, apa namanya? Apa namanya? Rumah sakit Budi Utomo Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Oke, saya akan beli tapi 1 juta aja. Jangan Pak. Anakku mau gimana mau sembuhnya Pak. Ya kan kita kamu tahu, yang penting kamu jual barang kamu aja. Harus diyakin. Pak. Yakinin lagi, yakinin. Murahan Pak. Nangis. Murahan Pak. Nangis. Nangis, Pul, nangis, jangan bukan capek, nangis. Jangan Pak. 1 juta. Berapa? Jangan segitu Pak. Iya, berapa? 3 juta aja Pak. 3 juta, banget, Pak. tolong. Gak bisa. Mohon banget Pak. CAD-nya 2 juta. Lebih nangis, Pul, lebih. Mohon Pak. Aduh. Gitu. Ini anak saya satu-satunya Pak. Cek par. Jatuhnya tapi tadi capek, bukan nangis. Iya, tapi sih. Aduh. Minum. Minum. Ini ada. Minta minum, Bang. Minum. Capek. Teh mau teh? Teh hangat aja. Teh hangat. Adanya teh dingin. Teh dingin. Adanya mau nggak teh dingin? Teh dingin mau nggak teh dingin? Teh? Hah? Teh mau sih. Mau dingin ya? Yang udah ke nerf lah. Lagi kurang ini banget soalnya. Lagi musim banget. Lagi nggak bagus musimnya. Iya, enggak, tapi adanya teh dingin, mau kan? Iya, boleh. Taruh aja dulu. Teh dingin. Taruh aja dulu. Hah? Nggak usah berarti? Mau ditaruh di sini nggak? Taruh sini aja dulu. Siapa tahu juga ini, siapa tahu juga dia anget. Thank you. Cheers. Oke. Minum dong. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bentar, Raffi telepon. Gimana, A? Tambah 1 scene lagi. Jadi apa? CEO yang jatuh perusahaan. Oh, oke. Ya. Raffi telepon. Dia bilang, Saiful 1 scene lagi. Tapi jadi CEO yang perusahaannya mau bangkrut. Pusing. Karena karyawannya pada nggak bisa diatur. Bisa? Siap? Oke. Lihat sana? Iya. Sini. Kamera. Roll. Sabar. Lagi capek jatuhnya kali iya, gitu. Iya kan? Lagi charging nafas ini. Iya bener. Charging napas, iya. Tarik napas. Mulutnya jangan dibuang. Tarik napas. Tahan. Tahan dulu. Tarik napas. Tahan. Buang. Dari mulut. Oh. Ya, tarik napas. Tahan. Buang dari mulut. Lebih pelan-pelan. Tarik napas dari hidung. Tahan. Buang pelan-pelan. Kamera roll. Action. Kacau ya. Mana anak gua pada gak becus lah, belum lagi yang minta cuti lah. Ini perusahaan kita ya udah di ujung tanduk nih ya. Ya Pak. Gua sekarang ya, gua nggak mau tahu. Lo bikin gebrakan apa kek? Nih gimana nih perusahaan kita tetap selamat nih? Jangan sampai nih perusahaan kita kalah nih sama saingan kita nih di luar sana. Ini perusahaan apa ya Pak? Bergerak di bidang apa? Kita perusahaan kita ini startup.
Startup muka ini ya. Startup buka. Iya. Iya. Mau tahu? Pokoknya lu cari. Pokoknya gue tunggu deadline-nya kurang dari seminggu ini. Tapi kita butuh modal 1,5 M, Pak. Kita kan lagi efisiensi, Pak. Itu gimana, Pak? Kita mau berkarya kalau nggak ada uang 1,5 M. Untuk apa? Untuk apa segitu Kita gitu? mau bikin event yang gede sekalian, Pak, biar orang-orang banyak yang tahu kalau perusahaan kita perusahaan ternama. Tunggu. Nggak jaminan juga loh. Event gede bisa balik modal. Nggak jaminan juga. Kita nggak pernah selama ini nggak pernah dengan skala kecil emang nggak pernah berhasil. Bukannya sudah ada buktinya. Ya kan mau bangkrut. Loh, justru itu kita beritakan. Hah? Kita beritakan. Kita beritakan. Kita beritakan siapa tahu kita dapat atensi, siapa tahu ada yang mau nyumbang. Ada investor. Itu dia. Kira-kira apa, Pak, yang harus kita beritakan, Pak? Kita beritakan. Kita aja bikin aja POV. Kita bikin POV. POV kinerja perusahaan. Sudah. Kita kasih. Oh, kita propose nih. Ke siapa? Ke orang-orang yang aktivis ekonomi, pro ekonomi. Iya kan? Siapa tahu kalau rame, kalau FYP, mereka bersedia jadi investornya. Kalau enggak, Pak? Loh, kita aja belum nyoba. Lah gimana? Benar. Siap, Pak. Kita coba ya, Pak. Oke, saya tunggu hasilnya. Oke. Minggu ini. Oke, Pak. Terima kasih. Cut. Wah. Ya. Masih capek. Minum dulu. Lanjut tema berikutnya kalau. Oh, lanjut tema berikutnya. Boleh ada tema request. Lo mau request tema apa? Oke. Ini tema yang pengen lo mainin banget nih. Tadi mafia udah mafia. Ustaz fall in love. Bukan, maksudnya tema yang ini gitu. Maksudnya yang ini kayak apa ya? Kayak tadi kita bahas tuh yang ini nih. Tema internasional tapi versi filosofinya gitu. Filosofinya aja. Ngobrol lagi. Oh, Ngobrol lagi, bukan acting lagi. Bukan. Capek. Iya, tadi kan gua kira lu lanjut temanya berarti tema ini casting. Oke, berarti casting udah cukup ya? Ya, cukup. Kita doakan semoga tahun ini Ipul bisa main film. Amin. Kalau Ipul naik main film kita diundang nggak? Wah iya pastilah. Iya. Lu gue aja inget lu kita terakhir ini syuting di mana? Bahkan awalnya kita first ini ketemu di mana? Masih inget banget kapan? Di mana kita ketemu? Di Blok M. Waktu pertama kali, walaupun ilegal akses kan. Ya tapi seenggaknya Bentar, ilegal akses itu maksudnya apa nih? datang nggak diundang maksudnya. Siapa? Hah? Siapa yang datang nggak diundang? Kan jadi gini, waktu aku datang ke sana itu emang posisinya nggak diundang. Oh, lo yang datang nggak diundang. Iya. Tapi ya udah kan itu udah clear sih masalahnya. Clear, iya. Tapi kan kita nongkrong bareng kan. Akhirnya dapat banyak pengalaman, kayak Iya. bukan cuma lo doang, gua ada yang ngundang lagi satu lagi tuh si Farhan Farhan. Samoris tuh yang HP-nya dikaretin. Oh, Udah iya, sampai berapa iya. episode tuh ngundang gue tuh. Itu sih pengalaman yang unforgettable lah. Unforgettable. Semoga nanti lo kalau udah terkenal banget main film undang gue ya. Pastilah. Iya, pasti nggak mungkin. Nah ngerasain banget ngerasain banget ketika perintis itu, ya kan? Ketika merintis nih mau masuk, kan ada diundang ke gala premier ya. Maksudnya diundang sebagai KOL-nya aja kan, bukan yang ini kan talent VIP kan. Itu mau masuk ruangan VIP nggak boleh, maksudnya aku kan mau discuss, mau ngobrol nggak boleh kan. Nah dari situ kayak oh begini ya kalau jadi ini, karena empati itu emang hidup dari ketika memang ngalamin hal yang sama. Itu bener, Jadi hidup banget. berarti lo berdiri sekarang berdasarkan keresahan lo ya? Itu juga salah satunya. Oh. Jadi ya struggling positionnya udah dapet semua. Oke, Ketika oke. masih jadi figuran tuh apa sih strugglingnya? Oke. Ya kan. Oke. Ketika kita mau buat dapetin relasi yang potensial aja ada penghalangnya. Iya ya. Itu. Semua yang kita dapetin di dunia ini tuh kan gak mudah, Pul. Jadi semuanya harus ada usaha. Tapi lu ngikutin Perang Dunia Kedua gak?
Sekarang yang kayak sekarang nih kan yang Amerika versus Iran tuh. Ini kan lagi nanya yang kedua, perang dunia kedua. Oh, yang itu apa? Kayak kalau istilah Pearl Harbor lah ya itu kan. Udah lama banget. Kelas. Terus gimana tanggapan lo soal Amerika dan Iran nih? Kalau menurut gue ya, mereka ini perang antar negara ini tak ubahnya dengan perang antar lifesaver. Karena sama apa? Karena sama-sama ngerebutin hal vital. Oke. Iya kan? Nah, kalau antar negara hal vital pasti apa? Minyak. Oke. Kalau lifesaver hal vital apa? Audiens kan. Oke. Nah, gue ibaratin Amerika versus Iran itu ibaratnya Big Mo versus Arab. Oh, Big Mo versus Arab. Sama-sama sengit kan? Oke. Sama-sama sengit kan? Oke. Itunya perangnya. Iya, terus gimana? Ceritanya lu jadi duta kedamaian dunia gitu. Lu akan ngomong nih sama presiden Iran dan presiden Amerika. Yang ingin lu sampaikan apa? Kalau gue gimana? Gue ngeliat antar dua ini. Udahlah, ini aja. Cemilan mana cemilan ya? Popcorn sama kopi mana ya? Gue tinggal nonton aja kali. Kayaknya seru gitu kalau pagi kalau difilmin. Perang dunianya difilmin. Perang dunia difilmin. Amerika sama Iran ini difilmin. Lumayan dapat cuannya kalau di film ini. Iya, enggak maksud gua nih, lu sebagai duta perdamaian dunia, lu ketemu nih sama presiden Amerika. Yang pengen lu katakan apa? Apa ya? Semoga jualan senjatanya makin laku keras dah. Kok malah tetap disuruh perang? Kan duta perdamaian. Kalau duta perdamaian kenapa Ya nggak salah. Ya kalau aku gini ya, gimana? ketika mereka berperang ya, kamu mau damai. Mau ngasih berapa? Kan damai itu misalkan damai itu berapa? 100 Kak. Damai itu kan suka dengar damai itu 100. Damai itu 200, damai itu 500. Oh, damai itu 100 Iya, 100.000. Mau damai kan? Nah, mana? Itu damai di mana? Mau damai enggak? Kalau damai 100.000, itu di mana kira-kira? Hah? Itu damai di mana ya? Itu mah di WK itu kita ngambil pengalaman yang udah di WK kalian. Iya kan nggak salah juga ya. Berarti Amerika bayar 100.000 nih. 100.000 dolar. $100.000 kalau mau didamain sama lo. Lanjut, lo ke Iran. Lo ngomong nih sama presiden Iran. Nah, sama. Ya, sama. Bayar. Mau damai lah ini. Udah damai udah selesai. Oke. Nah, katanya lo tuh jago banget bikin puisi. Betul ya? Coba dong. Bikin puisi tentang hari ini misalnya. Dikit aja, 30 detik. Belum siap lagi. Belum siap ini lagi. Ini katanya lu jago banget, Saiful tuh jago banget bikin puisi katanya. Mainkan, tepuk tangan buat Saiful. Puisi terindah yang pernah lu buat, Pul. Kasih tahu di sini, Pul. Oke. Judulnya? Ini ya, apa ya? Sebenarnya sih bukan puisi sebenarnya ya. Aduh. Lebih quote sih ya paling ya. Quotes. Dijadiin puisi aja kan bisa. Gimana ya? Iya, coba. Aduh, mikir ini dulu lagi mikir. Oke. Judulnya? Ini. Keadilan. Keadilan. Oke. Mainkan, Pul. Oke. Ya, hidup ini memang banyak perbedaan. Oke. Pasti akan ketemu perbedaan. Ya kan? Nah, tetapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Oke. Jika kita membeda-bedakan, maka keadilan sama dengan 0. Kelas. Gimana tadi, Pul? Hah? Gimana tadi? Coba ulang. Hidup ini penuh perbedaan. Oke. Ya kan? Oke. Nah, bukan berarti kita harus membeda-bedakan. Oke. Karena jika membeda-bedakan, maka keadilan sama dengan 0. Gokil. Iya, keadilan ini 0. Sebenarnya potensi lu tuh banyak banget, Pul ya, untuk selain bikin puisi,
Sehari-hari nge-gym gak, Pol? Nge-gym, aku kalau gym belum pernah ya, beneran belum pernah. Sampai sekarang paling yang CFD jogging ya. Oke. CFD jogging sih. Yang Pedal? mau jadi apa baju deh nih? Itu padel. Padel, nih padel. Pedal, itu padel, nih pedal. Gue sih ada rencana ke situ juga sih. Ada rencana. Jadi Ada konsepnya itu orang main pedal, tapi gue ceritanya seolah-olah dia nyerang gue. Jadi gue nangkis serangannya. Jadi temanya bukan kompetisi, tema invasi temanya. Inflasi ya, tapi ya kita semoga cepat terrealisasi pedal itu ya. Ini kayaknya otot lu gedean nih. Hah? Semenjak kita pertama kali ketemu ya. Enggak sih, karena apa ya? Mungkin karena Coba giniin bajunya. Tuh. Enggak Tuh. stuck sih, stuck. Masih Enggak. sama. Coba Masa? gini. Masa iya? Tuh, Masa coba naikin iya? dulu. Gini nih. Itu ngantuk. Oke, kan nge-gym ini. Iya. Enggak, ini kan Gede bukan? Oh, dibukain. Iya. Wah. Tuh. Ini gendutan deh, Pol. Tuh, coba 1, 2. Oh iya, gedean nge-gym lo ya? Hah? Nge-gym ini. Beneran nge-gym kan? Enggak. Belum pernah malah. Oh, ya udah turunin lagi aja. Yang penting jangan gym over aja. Iya, kalau gym over ya selesai, tamat. Dia meninggal dia tuh. Pul, berarti kan lo hidup udah 32 tahun nih ya? Udah ngerasain banget dari zamannya Pak Presiden Jokowi sampai sekarang Pak Presiden Prabowo. Lebih mundur lagi. Oh, lebih mundur lagi. SBY ngerasain ya? Iya. SBY ngerasain. Nah, menurut lo nih Pul, kita sebagai anak muda nih gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan untuk ikut serta memajukan negara kita Republik Indonesia ini? Kemajuan untuk negara ya. Ya paling banyak sih, sebenarnya banyak cara, banyak akses, banyak cara ya. Nah aku pernah dengar kalau nggak salah untuk memajukan negara, ya kan, bikin aja konten giveaway. Kan aku pernah dengar tuh katanya orang kok pernah ada konten kreator giveaway, ya kan? Gue tuh pengen collab sama Mr. Beast. Kenapa? Karena ingin memajukan negara, ingin membanggakan negara. Itu collab sama Mr. Beast juga tentunya. Oh. Itu dia. Itu kan kata orang. Enggak, tapi emang waktu itu kayaknya bulan September tahun lalu deh, kayak gitu deh. Jadi emang ada, wah kayaknya simpel nih, aman lagi. Memajukan? Iya, ingin memajukan negara, bikin. Jadi ikuti collab sama Mr. Beast. Kalau udah kenal ini kan jadi ini kan konten kreator internasional kan. Nah, kan pasti bangga tuh, negara jadi bangga. Wih, kita masuk nomor 2 ini walaupun nomor 2, wah seneng nih. Apalagi kalau nomor 1 tembus kan, gitu. Itu sih. Simple tapi ini banget efeknya luar biasa. Berarti cara memajukannya adalah collab. Collab dan bikin konten berbagi tuh. Karena kalau bikin konten berbagi katanya apa? Bisa mengentaskan kemiskinan. Oh iya, benar. Keren sih Saiful pola pikirnya. Nggak pernah kepikiran sama orang, bener ya, memajukan tuh sesimpel itu sebenarnya. Collab dengan Mr. Beast. Benar, Mr. Beast. Iya, dan sering-sering melakukan konten giveaway. Itu dia. Iya, bener. Keren. Tapi sekarang endorse udah banyak, Bro? Endorse, ya alhamdulillah sebulan sih. ada berapa sebulan? Ini kalau mau digabungin semua sama podcast sama ini ya. Ada kali 20-an lebih ya. Wih. Satu endorse aja udah 5 juta tuh ya. Tapi kan masih kotornya, belum dipotong ini kan. Belum dipotong ABCD. ABCD itu apa? Buat transport, buat ini operasional, sama sebagainya. Belum lagi beli siapin properti. Soalnya sebagian juga mau buat ini kan beli device itu kan. Pagi ini udah masuk pejuang garis 3 ini. Mana? Pejuang garis 3 itu kenapa? Nih, tuh pejuang garis 3. Pejuang garis 3 tuh maksudnya gini. Tuh handphonenya garis 3. Ini dari awal kita ketemu ini begini. Nih, dari masih kosong sekarang udah sekarang. Garis 3 deh lah.
Tuh. Dikunci itu. Enggak apa-apa begini juga kelihatan. Begitulah kurang lebih. Kita doain biar semoga abis dari podcast ini bisa ganti handphone ya. Amin. Amin ya Allah. Nah, Pul, kalau kita bicara soal generasi penerus bangsa kan tadi udah, kita bicara soal entertain juga sudah. 3 top artis favorit lo di Indonesia siapa? Mungkin termasuk bisnis gua ya. Raffi sih yang pasti ya. Oke, pertama Raffi, kedua. Yang kedua, siapa yang paling enak dibidik? Aduh, jujur. Ustadz Jojo. Ustadz, bukan, tunggu. Bukan, Nomor 2 itu Bukan, nggak masuk. yang benar-benar ini banget, good manuver banget, Igun sih. Ivan Gunawan. Oh, lu nggak ngelupain ya siapa yang ngasih lo makan seumur hidup gratis tuh ya. Kepercayaan berskala besar lagi. Iya, bener. Yang ketiga? Yang ketiga, siapa orang yang best bro gue sih. Siapa? Anjrit. Cuma 3 yang gak dapet top 5 apa ya? Ada 5, top 5. Yang ketiga nih best bro gue, Rere Anggara. Rere C kalau disebutnya. Soalnya dia tuh nemenin gue ketika awal viral. Dia nemenin gue di atas doang. Ketika dia bawah, dia masih ada. Di mana sementara yang lain meninggal kan dia yang ini. Yang eksis kan. Oke, terus yang ketiga, keempat? Keempat, di depan gue. Gue? Gila, salaman dulu dong. Makasih ya, Pul. Thank you banget. Nah, yang kelima adalah yang konsultan terbaik, Ustadz Jojo. Jadi masuk. Baik dia ya. Apa ilmu yang dikasih Ustadz Jojo ke lu dan lu nggak bisa lupa sampai saat ini? Yang terakhir gue ketemu yang waktu di Bekasi ya. Ngobrolin apa ya? Gue inget dikit. Bekasi itu yang mana? Yang di itu. Yang sama gue ya? Iya, yang di itu. Kan gue lagi kumpul terus ada bazar ada ini kan. Waktu itu ngobrolinnya ya ini ya. Kisah-kisah anak muda sih ya. Oke. Anak muda itu kalau nggak salah bukan disuruh sih. Paling disuruh cari kerja, diminta cari kerja yang halal. Itu sih ingat gua, kurang lebihnya. Anak muda diminta cari kerja yang halal. Iya, jangan cuma pacaran, kerja yang halal gitu. Oke. Biar hidup berkah. Amin. Gimana cari kerja yang halal tuh gimana menurut lo? Cari kerja halal tuh simpel aja gini. Nggak usah sampai nyingkirin pihak kita, pihak orang lain nggak usah. Walaupun ada sedikit banyak perbedaan, biarkan. Ya, itu kan hak mereka. Itu simpel. Oke, keren. Jangan kita mau naik tapi nyingkirin orang. Iya, kalau bisa naik tanpa nyingkirin, kenapa harus nyingkirin gitu? Justru kita merangkul ya. Iya. Apalagi katanya apa? Katanya kota ini apa? Kota tak aman tanpamu. Bukan. Kolaborasi kan. Iya, masa kompetisi? Ini berkompetisi. Iya, benar. Jadi kalau kita bisa berkolaborasi, kenapa kita harus berkompetisi? Keren. Dan hari ini kita sudah banyak sekali mendapatkan pelajaran hidup dari Saiful ya, bahwa jangan pernah menyerah, ya kan? Cari kerjaan yang halal, cinta-cintaannya nanti dulu. Jadi kalau bisa memang kita fokus ke karir membangun pondasi, iya kan? Kenapa harus cinta-cintaan? Gitu kan. Target nikah umur berapa, Pul? Sekarang udah 32 nih. Apalah, mau umur berapapun buat gue, kalau udah mencapai bare minimumnya, udah bisa jalan. Iya. Top. Pokoknya kita doain Saiful tahun ini bisa main film. Amin. Konten Food Dish berjalan dengan lancar. Amin. Dan masih bisa kolaborasi sama Aku Kreatif ya. Kedepannya mau nggak nanti kita kolaborasi lagi? Ayo, seneng banget. Sekali lagi tepuk tangan buat Saiful. Lihat kamera ini, teman-teman jangan lupa komen, like, dan subscribe. Gua Ajay. Gue Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next mission.